English Bimba, English Bimba, we are English Bimba. English Bimba, shape your dream with fun learning. Ada yang cepet banget ya? Can we repeat once again? English Bimba, Shape your dreams with fun learning. what is in bahasa? Bentuklah mimpimu dengan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, teman-teman, segmen saya seperti yang lalu-lalu adalah card trick. Apa itu card trick? Kemarin saya sudah sampaikan, pengertiannya adalah trik yang kita pakai sebagai motivator untuk menghantarkan atau menyampaikan materi kosakata yang ingin kita berikan kepada anak saat itu. Bagaimana triknya? Kemarin kita sudah belajar bagaimana kita membaca handbooknya kan ya? Sama, kita masih memakai handbooknya. Sudah kemudian beberapa kartu sudah kita masukkan di dalam apa media yang kita pakai? Envelope. Kita sebutkan di English Bimba apa namanya? Magic envelope. Magic envelope nanti boleh kalau di unit kita nggak berikan dalam paket starter kitnya, boleh buat sendiri. Boleh beli. Kalau kita beli yang ini kan banyak di toko-toko terdekat ya, apa toko-toko kado biasanya, boleh stationery. Nah, alternatifnya boleh seperti ini, boleh yang dari bahan plastik juga boleh. Saya kasih contoh, misalnya yang bahan plastik itu seperti ini nih. Nah, kalau yang seperti ini mungkin lebih awet, boleh kan ya? Ini juga sama bentuknya seperti envelope, tapi memang jatuhnya kayak bag, but that's okay. So let's put the cards inside. Masukkan beberapa kartu juga sama di dalamnya. Cuma untuk media saja, ya. Media penyampaian materi. Kemudian ada yang seperti ini. Kalau kami suka yang seperti ini, ya. Untuk kartu tinggal masuk tuh gampang, celup, gitu kan? Ada yang ukuran lebih kecil juga ada. Kita punya. Tapi terserah ya. Yang penting ukuran A berapa? Kalau kartu untuk ininya di kelas A5. A5 itu yang mana? Yang ini atau yang lebih kecil? Yang besar. Intinya cara melihatnya, oh A5 berarti satu kertas tuh dibagi 5 berarti lebih besar kan ya? Kalau kertas utuh A4 dibagi 7 lebih kecil kan ya? Berarti A7 itu untuk anak, yang A5 untuk kita sebagai motivator. Nah, kembali lagi ke handbook kemarin. Boleh dilihat kembali. Silakan share satu-satu, saya minta satu ya. Kita bayangkan kita berada di pertemuan pertama. Sekali lagi ya, kita pakai handbooknya sebagai panduan kita persiapan kelas. Yes, one more. Can you share first for two more? Okay, two more. Okay, here you are. You may give it to your friend. Nah, persiapan itu kemarin pertemuan pertama, kita pura-pura berada di pertemuan pertama dari tema food atau subtimnya apa? Donut and friends. What should you prepare? Apa yang perlu disiapkan? Pertemuan pertama apa kemarin? Donut and pizza. I already put it here, right? And then yang katanya yang my words apa? Very good. Susunannya coba strategi teachingnya sesuai urutan itu lebih baik karena akan menggampangkan kita sebagai motivator. Ya, kalau kita nyanyi dulu lebih enak kan? Tenaga yang kita sampaikan pertama itu kuat kan, kita masih lebih semangat, lebih charge, baterainya masih penuh. Jadi nyanyi-nyanyi di depan, oke, beriramanya di depan. Nah, yang belakang tinggal yang nggak berirama, ya kan? Sebenarnya seperti itu, supaya untuk mengefisiensikan kita sebagai motivator. Lalu, apa yang saya lakukan kemarin? Memasukkan pick card-nya ke dalam magic envelope. So, I should put like this. Saya perlu masukkannya menghadap ke anak. Betul. Kita masukkan seperti ini.
Nah, sudah anggaplah kita sekarang ada di kelas. Bagian fun learning kita sudah bridging. Karena kita mau mengenalkan makanan, kira-kira bridgingnya gimana? What should you do? Kira-kira bridging yang akan dibawakan segmen berpindahannya bagaimana? Mengajak anak ke tema makanan. Kira-kira Miss Nika, any idea? Ada pendapat? Iya. Bridgingnya walking. Let's go to the cafe Good. and Benar. buy some food. Buy some food, oke. Hey, okay. Let's order some food. Banyak banget ya. Let's order donut and friend. Oke, good. Something like Satu lagi, silakan kasih ide. Apa kira-kira kalau kita mau mengajak anak ke tema makanan, bridging apa yang kita berikan? Pura-pura naik apa atau apa gitu? Silakan. Ada? Miss Ica at the back, yang di belakang, Miss Ica. Use your mic, please. Oh, I'm still thinking. The others are thinking too. Jadi nggak ada yang mau. Saya tunjuk kalau begitu. Ya, Miss Novi. Use your mic first. Still thinking juga. Nggak bisa, I'm waiting. Nggak bisa, saya menunggu. You are thinking, I'm waiting. Apa? food store. Oke, food stock terus ngapain? Apa emang ada food store terus apa? Ngajak anaknya gimana kira-kira? Gimana ya? Coba kalau Miss Mega. Let's go to the bakery by bus. Oke, good. Let's go to bakery by bus. Okay. Bakery. Oke, berarti khusus kue ya? Iya. Be careful ya, boleh. Kalau kue berarti nanti kira-kira nyambung nggak? Palingnya ada kolerasi apa hubungan ya? Korelasi ke korelasi. Korelasi hubungannya dengan makanan yang kita ini. Kalau bakery mungkin hanya akan ada cookies saja ya, kebanyakan cookies. Oke, kira-kira yang nggak sedikit luas, apa tadi? Restoran. Itu akan lebih ini ya, lebih bikin insense ya, masuk akal, in logic untuk anak-anak. Oke, so English Bimbas Kids. Today we will go to somewhere. Kita mau pergi ke suatu tempat loh. I wanna buy a lot of food for you. Gitu dong, dibuatin bodoh. Masa ya, yuk kita pergi ke restoran. Asik loh, makanannya banyak. Aduh, kita kan pura-pura lagi ngajak anak mengarahkan ya. Bridge itu kan jembatan, menjembatani antara opening sudah selesai terus ke suatu tempat pembelajaran kita ini. Kalau kita nggak begitu ya enak, cuma begitu saja ya enak sih Miss. Tapi kan cuma dibayangin nanti begitu loh kalau anak-anak yang cerdas. Cuma itu gambar kok, kita lebih ini lagi. Oh iya memang gambar, tapi kita jadi menemukan banyak makanan kan. So let's go to the restaurant. Miss Debbie mau ajak kalian pergi ke restoran. Mau? Do you want it? Mau? Yes. How to say? Yes. Ya itu apa dalam bahasa Inggris? Yes. How to say? Yes. Pasti anak-anak belum tahu tuh awal-awal how to say. Ya, pasti ya gitu. How to say ya dalam bahasa Inggris? Yes. Do you want it? Mau? Yes. Okay, so let's go there. Bye. Naik apa ya kira-kira? Nanti anak-anak berimajinasi loh, mereka macam-macam. Ada yang minta bajai, ada yang minta gojek, mungkin gitu ya. It's okay, tapi itu asik. Okay, let's go there by plane. Hari ini Miss Emi mau ajak kalian naik pesawat, iya kan? Okay, so spread your arms, rentangkan tangannya. Okay, let's see. Wih, udah cukup begitu. Kalau tidak tahu lagunya, kita kreasikan sendiri, tidak harus pakai lagu. Bridging adalah perpindahan. Kalau di situ ya pengertiannya, kegiatannya memindahkan anak dari satu kegiatan ke kegiatan berikutnya. Oke, so let's fly. Zee. Once more, sekali lagi muter. Udah muter. Wow, look at that. We almost arrived. Look at that, the restaurant. Lihat, restorannya sudah dekat.
kita sudah sampai. Let's land kalau Miss Citra tadi bilang, yuk mendarat yuk. Oke. And then you may sit down. Duduk kan? Udah sampai kan restoran? Apa ya nama restorannya? Biasanya anak-anak langsung sebutin merek tuh ya. Apa? Restoran apa? Oke, anggaplah sudah sampai di restoran. Nah, Miss Feby sudah order. Tadi kalau Miss Nika bilang langsung buy, order boleh. Miss Feby sudah pesankan beberapa makanan. Would you like to close your eyes? Boleh loh, tutup matanya. Close your eyes please. 1, 2, 3, open it. Yuk dibuka matanya. Jangan terus didiamin aja. Close your eyes terus ditinggal. Terus kita, Miss Feby punya sesuatu. Jangan lupa sih minta buka. Nanti mereka tidur. Ya, so open it. Open your eyes deh. So, buka yuk. Tara, pas buka matanya, nih Miss Feby sudah punya makanannya di sini. Do you want to know? Mau tahu makanan yang Miss Feby pesan? Mau? Clue-nya apa? Tekniknya. Clue-nya dari yang paling luas dulu ya. Paling susah baru mengerucut ya. Jangan tiba-tiba langsung guguk-guguk. Tadi ya langsung ketebak. Miss Citra langsung ketebak gitu. Wah, itu anjing, nggak mungkin monyet kan? Iya. Jadi clue-nya dari yang luas dulu. Look at that. This is card trick ya. Gitu dong, jangan yang gitu kan, nggak heboh, nggak asik ya. Anak-anaknya juga nggak ikutan, apa sih Miss gitu, lebay gitu malah dibilang begitu. Tapi ini pura-pura kita juga ikut acting ya, karena ini kayak membawakan cerita loh. Kalau kita bercerita kan ekspresi itu ngaruh ya. Bulat. Wow, what is it? And this is sweet, manis. You can find that many flavors, banyak rasanya. Gak ada yang nyebut juga, nyebut bakwan, nyebut apa gitu. Coba sebut dong, apa kira-kira? There are many flavors, banyak rasa. Kerupuk. Iya, it can be. But there is sweet. Is there kerupuk yang warnanya manis? Ada ya, ada memang. But that is not kerupuk, tapi bukan kerupuk. Pudding. But this is quiet. What is that? Rough, agak-agak keras gitu ya. But this is yummy. I like it. Miss Feby suka banget. Ini enak. And there is a hole in the middle. Di tengahnya ada lubangnya. Kalau sampai nggak kesebut, baru ciri-ciri yang paling mendekati. Apa tuh? Nggak ada juga. What is it? Nobody knows. Nggak ada yang tahu. Bisa diintipin ya. Do you want to? How is it? Mainkan kartunya ini. Kartu itu ya begini. Jangan terus pada melongo aja. Ini serius ya. Kartu itu begini. Fried chicken, there is a hole in the middle. Jadi kalau fried chicken itu ayam goreng, ada lubang di tengahnya. Bolu. It can be, but look at it carefully. Lihat hati-hati dengan teliti. You are very smart. This Jiko, Miss. Okay, but that's correct too. Itu benar. Itu benar. So what is it? Jeko. Donat. That's good. But that is in bahasa. Tapi itu dalam bahasa Indonesia. Kita kan sedang belajar bahasa Inggris ya. Kita panggil yuk dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris donat apa? Gak ada bedanya ya sebenarnya. Gak ada bedanya. Is that donut? Iya, atau donut. How to say? Donut. 1, 2, 3. Donut. 1, 2, 3. Donut. Together. Donut. Together. Donut. Mika, nggak ada ya nama Mika. Nita. Donut. Nika. Donut.
Very good. Is that your sound? Is that your voice? Sorry. Donut. Okay, that's good. And let's go one by one. Ini card trick. Ini yang disebut sounding trick. Asking your students to say the name of the thing. Mengajak anak untuk melafalkan kata yang sudah kita arahkan tadi. Donut. How to say? Donut. 1, 2, 3. Donut. Together. Donut. Rati. Iya, Rati rajin banget catat melulu ya. Hebat. Terus Vidya. Together. Donut. 1, 2, 3. Donut. 1, 2, 3. Donut. Good job. So what is it? Donut. Very good. Ngeceknya lagi boleh satu-satu lagi. Coba pura-pura salah ya. Lucy. Pizza. Oke. Combro. Oke. Oke. Lucy, what is it? Bakso. Padahal kan tadi udah ya, donut. Tapi kurang benar ngucapinnya. Febri, can you help Lucy? Donut. Very good. Lucy. Donut. Febri. Donut. Lucy. Donut. Very good. Donut. How to say? Donut. Good job. Now, I want to ask you by rhyming it. Sekarang giliran Miss Ebi mau nyanyi pakai lagu, tanyanya satu-satu. Kalau belum tahu, boleh dikenalkan dulu rhyming song kayak apa. Oke, ini ada triknya. Ketika bertanya, tanya jawab dengan irama. Gambarnya disembunyiin dulu, madep ke kita. Ya kan? Oke, Miss Ebi sekarang mau tanya. Kok semuanya bisa kayak gitu? Tanya ke kalian semuanya. Are you ready? Ready. Are you ready? Ready. Okay. Hello students, hello students. What is it? What is it? Huh? It is donut, donut. It is donut, donut. Yummy, yummy. I like it. How to eat donut? Hold your donut, pegang donatnya, and eat it. Can you taste it? Bagaimana rasanya? Sweet, yummy. You don't like it, Febri? That's okay. You may give it to your friend. Share your friend, right? Iya, gak suka ada yang begitu. Sebenarnya dia testing ke kita. Memang dia mungkin gak suka, oke. Tapi respect kan kita sebagai guru, oke. You may give it to your friend deh. Boleh kasihkan temennya ya, biar nggak dibuang ya. Kasih aja temennya. Temennya kan banyak yang suka sama donat. Good, like that. Nah, itu triknya ya, ketika memakai tanya jawab berirama. Dia disembunyiin dulu lah walaupun cuma satu kartu supaya ada kesan triknya itu ya di situ ya. Tidak langsung tanya, what is it? What is it? It's not quite interesting, belum terlalu menarik. Kalau kita sembunyi, nanti kalau banyak apalagi sembunyiin dulu. Hello Nika, hello Nika, what is it? What is it? It is donut, donut. It is donut, donut. Yummy, yummy. I like it. Good job. So Nika, do you like donut? Yeah. Yeah. What kind of flavor do you like? Rasa apa yang disuka? Donut, durian flavor. Very good. That's quite expensive. So I will not bring it. Cukup mahal ya. Tuh besok boleh ketika ketika kita pelajari tema makanan, sebenarnya motivator boleh membawa makanan atau minta anaknya bawa makanan. Contoh yang pernah kita ajarkan. Misalnya kita pernah melewati donat, besok boleh loh bawa donat. Yuk kita makan rame-rame di kelas. So they touch, they taste, itu lebih bagus. Mereka merasa, memegang, ya. Tapi tangannya dibersihin dulu ya, gitu. Jangan langsung makan, belajar. Udah makan. So how is the taste? Wow, sweet right? Ternyata emang bener kan? Rasanya manis. Boleh yang nanti kalau cookie itu paling gampang. Gurunya boleh membawakan cookie. Yang sekiranya kita mampu gampang lah maksudnya untuk mensupport media itu. Tapi tidak wajib. Kalau mau silakan ya. Oke.
So over there. Okay, I think it's enough. Saya rasa cukup. Kalian bertemu dengan donatnya. Say bye-bye to donut, please. Bye-bye. How to say? Bye-bye, donut. Bye-bye, donut. Okay, let's put it at the back. Jadi taruhnya guru atau motif itu taruh di paling belakang, ya. Biar nanti ketahuan nih kita sudah memperkenalkan itu. Okay, are you still hungry? Masih lapar? Yeah, me too. So let's go to the other food. This is quite big. Cukup besar ukurannya biasanya. A cake. Pinter ya, langsung bahasa Inggris loh dia. Cake gitu. Good job. Cake bisa jadi, tapi bukan cake. Ini rasanya ada yang gurih, ada yang apa ya? Itulah apa? Apa? Wih, ini mah muridnya atau gurunya? Okay, so let's do it. Mungkin kalian pernah pergi ke tempat ini untuk membeli makanan ini bersama mama sama papa, ayah atau bunda. Look at that. What is it? Apa ini? Itu ya triknya ya, cluenya. Karena untuk barang ini cluenya dikit, jadi ya kita dikit nggak bawa. Bunda rata-rata nanti terus dibagi. Kalau dibagi tuh jadi bentuknya kayak kerucut gitu ya. Apa kira-kira? What is it? What is it? Pancake. Oke. Pancake juga memang sama-sama bundar ya. Tapi coba perhatikan, pay attention well. Lebih Surabi. Oke, Surabi Solo. Noto Suman ya. That's one. What? Cucur. What? What is it? Pizza? Very good. Yes. Itu benar. Tapi pizza kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris bilangnya gimana? Pizza Hut. Oke. Anaknya ngeyel dikit ya. Pizza Hut itu tempatnya. Ya, Citra ya, kalau beli mungkin di sana ya. Oke. Ini kita bilang dalam bahasa Inggrisnya adalah pizza. Apa? Pizza. 1, 2, 3. Pizza. 1, 2, 3. Pizza. Together. Pizza. Together. Pizza. Nika. Pizza. Nita. Ica. Rati. Vidya. Shiva. Mega. Novi. Together. Pizza. Kok pizza? Nika. Pizza. Nika. Nah, boleh meluruskan seperti itu ya, motivator. Karena tadi mendengar pizza lagi. Oke, pizza ya. Jadi Nika. Very good. Pizza. Coba saya minta miss-missnya di sini menyonding, melakukan sounding trick. 1, 2, 3. How to say? 1, 2, 3. Together. Good. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Together. Gitu terus ya. Coba. Nanti nadanya nanti akan terlatih. Giliran maju, rasakan ya nanti. Itu hilang nadanya pasti nanti. Coba dengar nanti, kita perhatikan. Oke. Ini boleh diiramakan. Seperti tadi ya, saya bilang, oke, sekarang Miss Webi mau tanya satu-satu aja, tapi pakai irama. Are you ready? Ready. Are you ready? Ready. Coba bilang are you ready-nya gimana? Are you ready? Ready. Are you ready? Good. Itu yang perlu dilatih. Karena ketika maju ke depan atau berhadapan anak, nada-nadanya hilang semua tuh. Jadi, are you ready? Gitu. Kadang-kadang, ya boleh, tapi lafal itu sudah jadi kayak mereknya gitu ya. English trademarknya di English Mimba ya. Are you ready? Ready. Are you ready? Ready. Good. Nanti tuh lagu, saya panggil satu misalnya. Hello Vidya, hello Vidya, gitu ya, boleh panggil. Tutup dulu baru kesini, oke? Oke, say bye bye to pizza. Bye bye, pizza.
Nah, bagaimana mengenalkan yang tanpa berirama? Ya gampang, cuma tanpa irama aja udah. Kayak tadi triknya ya. Cuma nanti tidak perlu diiramakan ya. For example like this. Next. Mommy likes making it at home. Ini kalau ibunya Miss suka masak ini di rumah. Sometimes she makes it for breakfast. Kadang-kadang ibu Miss Feby membuatnya untuk jadi makanan pagi atau sarapan pagi. What is it? Nasi uduk. Yes, smells very good. I like it. Baunya enak, sedap. Noodle? Wah, kebiasaannya mamanya buat noodle ya. Nih ya, ketahuan. Yang ini dari beras. Fried rice? Very good. That's good. Okay, so let's say together in English. Nasi goreng, fried rice. 1, 2, 3. Fried rice. 1, 2, 3. Fried rice. Together. Fried rice. Make fried rice. Kalau ada anak yang susah, biasanya umur 3 tahun, 4 tahun susah untuk mengucapkan dua kata di saat yang sama. Jadi kita potong-potong. What? Fried. How to say? Fried Rice. rice. Let's combine. Fried rice. Together. Fried rice. Together. Fried rice. Esa, very good. Cek satu-satu. Nika. Good job. Vidya. Fried rice. That's all. Cek satu-satu. Okay. Okay, enough. Say bye-bye to fried rice. Bye-bye. Okay. Begitu juga dengan kartu. Oke, anggaplah sudah selesai saya mengenalkan pertemuan satu itu. You are great today. Kalian hebat hari ini. Miss Feby mau cepet-cepet deh faster recognizing. Ini yang disebut faster recognizing adalah mengenal, mengucap dengan cepat. Ya, are you ready? Ready. What is it? Egg. Egg. Oke, ini yolk ya sebenarnya. Yolk. 1, 2, 3. Cake. Very good. Donut. Very good. Pizza. Very good. Fried rice. Pizza. 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 Fried rice. Yo. Very good. That's all. Nah, itu sudah selesai. Kalau mau pakai dua kartu untuk interaktif songnya gampang sekali. Tapi teknik perlu kalian pelajari ya, karena ternyata tidak gampang. Bahkan cara memegang kartu pun yang lebih simple ternyata seperti ini. Ketika untuk faster recognize, ketika missnya begini lebih ribet. Tapi begini lebih simple dan lebih gampang. Ini perlu dipelajari teknisnya. Ya, sekarang saya mau membantu bagaimana bertanya berirama dengan dua kartu. Ya kan? Kalau tadi udah dua kartu itu misalnya tanpa irama, nggak dikenalin, nggak apa-apa nggak berirama. Tapi ketika sudah tahu anaknya iramanya, yaudah kita pakai dua kartu bisa langsung. Tapi saya tutup begini caranya. Hello students, what is it? What is it? It is donut. It is pizza. Yummy, yummy. I like it. Memang simple kelihatan kau melihat, tapi ketika kalian nanti praktek mungkin agak ribet. Coba perhatikan. Hello students, what is it? What is it? It is donut. It is pizza. Yummy. Iya, oke, boleh. Tapi yummy ketika dua-duanya yummy. I like it. Begitu ya. Hati-hati ya. Nanti kita praktek satu kandidat ya. Coba. Mau latihan? Begini ya. Jadi kenapa tidak diperkenankan bertanya begini? Hello student, what is it? What is it?
anak ambigus, mana yang mau, walaupun ini di belakang posisinya, tapi kedua-duanya terlihat di depan anak. Miss, saya mau jawab yang mana? Yang ini atau yang ini? Ya kan? Jadi satu. Kemudian Miss-nya boleh switch. Satu waktu sudah bertanya dengan dua benda. Ya kan? Begitu. Kalau Miss begini, what is it? What is it? Bingung. Tetap tutupin salah satu saja. Ya? Oke. Pas dua-duanya karena sudah disebutkan dua-duanya. Yummy, yummy. I like it. Semuanya enak, saya suka masing-masing. Ya kan? Good job.